Andrea duduk di sofa di ruang tunggu. Dia menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangannya, dan menangis jadi-jadinya. Ada banyak hal yang sudah dilaluinya hari ini. Emosinya sungguh tidak karuan. Andrea adalah anak tunggal di keluarganya. Dia hanya mempunyai ibu dan neneknya yang sudah membesarkannya. Saat dia masih kecil, dia ikut neneknya menjual cireng di pinggir jalan setelah pulang sekolah. Andrea juga banyak melakukan pekerjaan sampingan atau part-time saat dia remaja. Dia melakukan banyak pekerjaan tanpa mengeluh tentang kesulitan yang dialaminya. Andrea melakukan apapun agar nenek dan ibunya ada sesuatu yang bisa untuk dimakan setiap harinya. Dia belajar sungguh-sungguh sampai di universitas untuk mendapat beasiswa. Dengan kepintarannya, dia menyelesaikan pendidikannya saat berumur 22 tahun dengan gelar master di jurusan marketing. Sejak saat itu, dia mulai bekerja di perusahaan Hutama Mandala Group, perusahaan ayah David, dan sudah hampir 3 tahun bekerja di sana. Andrea bekerja di bawah naungan ayah David kurang lebih 2 tahun sebelum akhirnya David mengambil alih perusahaan tersebut. Ayah David memperlakukan Andrea dengan sangat baik. Tapi sekarang hanya karena seorang Jessica, dia dipecat dari pekerjaannya. Bahkan gajinya setiap bulan, sebagian besar digunakan untuk membeli obat untuk neneknya dan membayar akomodasi ibunya di rumah sakit jiwa. Dia tidak pernah membeli baju yang bagus seperti gadis-gadis seumurannya. Beberapa menit kemudian, ada seseorang berdiri di depannya. Seorang laki-laki yang memakai sepatu pantofel warna hitam berhenti tepat di depan Andrea. Melihat Andrea yang sedang menangis, laki-laki itu menaikkan alisnya sebelah. "Nyonya Andrea, suami Anda menyuruh saya untuk menjaga Anda mulai hari ini. Nama saya adalah Wisnu. Saya adalah asisten pribadi Anda mulai sekarang." Seorang laki-laki yang tampan menatap seorang gadis yang duduk di sofa dengan gentleman. "Jadi tuan muda telah memilih gadis ini sebagai istrinya." Laki-laki itu membatin dalam hati sambil memperhatikan Andrea. Andrea mengangkat wajahnya dan melihat laki-laki yang berdiri di hadapannya. "Apakah dia adalah asisten pribadiku? Kenapa masih sangat muda?" Melihat ekspresi Andrea yang seperti orang keheranan, laki-laki itu pura-pura batuk sedikit sebelum akhirnya berbicara. "Nyonya, saya adalah pelindung dan perisai Anda. Apapun yang Anda perintahkan akan saya kerjakan. Percayalah pada saya, Nyonya." Laki-laki itu berlutut di depan Andrea, seperti pengawal kerajaan tempo dulu yang berlutut pada rajanya. Beberapa orang yang ada di ruang tunggu itu tampak terkejut dengan sikapnya, dan pandangan mereka semua tertuju pada Andrea yang masih duduk di sofa. "Hei, apa yang dilakukan orang ini? Dan kata-kata aneh yang diucapkannya?" Andrea berteriak dalam hati. "Tolong berdirilah, tidak perlu berlutut. Orang-orang akan mengira yang tidak-tidak nanti." Andrea seperti ingin menghilang dalam situasi seperti itu.
Dan juga tidak perlu memanggilku Nyonya. Panggil saja Andrea, oke? Saat Andrea ingin mengatakan sesuatu lagi, tiba-tiba pintu ruang operasi terbuka. Dan ada beberapa dokter dan perawat yang keluar. Semua mata yang ada di ruangan itu fokus menatap dokter dengan nervous. Berpikir mungkin ada salah satu dari keluarga mereka yang baru saja dioperasi. Apakah keluarga Ibu Suci ada di sini? Tanya salah seorang dokter. Saya dokter. Andrea mengangkat tangannya dan berjalan mendekati dokter itu. Dan Wisnu mengikutinya dari belakang. Mari ikut ke ruangan saya, Nyonya. Andrea hanya mengangguk dengan ucapan dokter tersebut. Usia nenek Anda adalah faktor paling penting dalam operasi ini. Dia berhasil melewati masa kritisnya sekarang. Sebentar lagi beliau akan sadar. Beliau mungkin membutuhkan waktu 3 bulanan untuk masa penyembuhan. Beliau tidak bisa melakukan pekerjaan yang berat. Jika boleh saya memberi saran, sebaiknya Anda menyuruh seseorang untuk merawat nenek Anda. Dokter itu menatap Wisnu yang berdiri tepat di belakang Andrea. Iya dok, saya mengerti. Terima kasih, ucap Andrea. Sama-sama Nyonya. Sekarang saya harus pergi dulu, karena masih ada pasien yang lain. Dokter itu hanya mengangguk dan berjalan menuju pintu. Tapi sebelum keluar, dokter itu menoleh ke Wisnu dan membisikkan sesuatu padanya. Nak, sebagai suami, kamu harus memberinya semangat dan ada di sisinya. Dokter itu menepuk bahu Wisnu dan tersenyum sebelum akhirnya keluar dari ruangan itu. Wajah Wisnu seketika berubah pucat dan Andrea bertanya padanya apa yang terjadi dengannya. Tapi Wisnu hanya menggelengkan kepalanya. Habislah aku, jika Tuan Muda tahu kalau orang lain mengira istrinya adalah istriku, batin Wisnu. Andrea pun keluar dari ruangan itu dan Wisnu mengikutinya. Wisnu, ini sudah malam, sebaiknya kamu pulang. Aku masih harus pergi menjenguk mamaku di rumah sakit yang lain. Sampai ketemu besok ya, oke? Maaf Nyonya Andrea, tapi saya tidak bisa meninggalkan Anda sendiri. Ini sudah menjadi tanggung jawab saya. Saya akan mengantar Anda ke rumah sakit tempat mama Anda dirawat. Silahkan Nyonya. Wisnu mengawal Andrea sampai ke parkiran mobil dan membukakan pintu mobil untuknya. Terima kasih Wisnu. Tapi kamu tidak perlu memanggilku Nyonya. Panggil saja aku Andrea, oke? Andrea kemudian masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang. Andrea sudah sangat lelah hari ini, dan dia tidak ingin beradu argumen dengan Wisnu hanya karena panggilan Nyonya.